Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergadi Utama Arseni Putra dengan NIM 2005 12 14 050 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai algoritma penjadwalan SJF atau biasa disebut shortest job first. Oke, langsung aja kita ke slide selanjutnya. Oke, pengertian dari SJF. Algoritma SJF ini adalah algoritma yang menjalankan setiap proses yang ada pada ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time yang terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang paling optimal. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke bagian algoritma SJF ya. Jadi SJF ini dibagi menjadi dua. Yang pertama SJF non preemptive, sama yang kedua SJF preemptive. SJF non preemptive ini artinya CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Jadi intinya tidak boleh diambil oleh apapun pada SJF non preemptive ini. Nah, SJF preemptive ini jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada burst time yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SJF ini sering disebut dengan shortest remaining time for scheduling. Oke. Jadi ini kebalikannya dari non preemptive. Oke. Sekarang kita masuk ke penjelasan dari SJF non preemptive. Seperti di slide sebelumnya ya. Jadi CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, walaupun mempunyai burst time yang lebih kecil. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada contoh proses. Kita akan menghitung average waiting time pada SFD non preemptive ini. Jadi di sini ada 4 proses. Yang pertama P1 dengan AT itu arrival time, arrival time-nya 0 dan burst time-nya 10. P2-nya arrival time-nya 2, burst time-nya 6. P3-nya arrival time-nya 3, burst time-nya 4. P4 arrival time-nya 5 dan burst time-nya 1. Jadi ada 4 proses, kita hitung pakai non preemptive ya. Oke, sekarang kita masuk ke Gantt chart-nya. Jadi karena SJF non preemptive ini tidak boleh diambil, jadi kita ambil arrival time yang paling terkecil. Oke, sebentar. Oke. Jadi ini ya, dimulai dari P1 di sini arrival time kita mulai dari 0. Arrival time dari 0. Nah, burst time-nya 10 sampai di 10. Nah, sampai di 10 ini antrian selanjutnya ada dalam antrian yang sama, yaitu P2, P3 dan P4. Nah, dari ketiga antrian ini kita ambil dengan arrival time yang paling kecil. Burst time-nya paling kecil ini ya. Oke, burst time yang paling kecil P4 dengan burst time yang paling kecil, jadi 10 ditambah 1 11. Nah, berhubung P4 udah diproses di sebelah sini ya, di 10 ini ke 11, jadi tersisa 2 antrian lagi. Kita ambil lagi antrian yang kecil, lebih kecil, P3. Oke, P3 dengan burst time-nya 4, jadi 11 ditambah 4 sama dengan 15. Oke, nah P3 ini sudah diproses saat ke waktu yang di sebelah sini ya. Oke, jadi sekarang sisa 1 waktu lagi. Ada P2 dengan burst time-nya 6. Nah, 6 ini kita masukin di sini. Nah, jadi 15 ditambah 6 sama dengan 21.
Jadi P2 ini masuk di proses saat satuan waktu ke-15 hingga akhirnya sampai di satuan waktunya ke-21. Nah, sekarang kita hitung waiting time-nya. Nah, dihapus dulu. Oke. Waiting time. Waiting time-nya di sini berhubung arrival time-nya dimulai dari 0. Jadi P1-nya sama dengan 0 ya. Nah, P2-nya ini kan dimulai saat satuan waktu ke 15 ini ya, tadi ya 15. Nah, 15 dan dikurangi oleh arrival time-nya. Nah, ini ya. Arrival time-nya jadi 13. Oke, 15 kurang 2 13. P3 dimulai dari waktu 11 dikurangi arrival time-nya 3 ini ya. Arrival time 3, 11 dikurangi 3 berarti 8. P4 diproses ketika satuan waktu ke 10 dengan arrival time-nya 5. 10 dikurangi 5. Oke. Jadi 5 ya. Oke, jadi kita jumlah 0 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 5 hasilnya sama dengan 26. Nah, oke, sekarang cara menghitung AWT atau average waiting time. Kita hasil dari waiting time kita bagi dengan jumlah prosesnya. Jadi di sini kan ada 4 proses ya. Nih, 4. P1, P2, P3, P4. Ya. Jadi 26 dibagi 4 hasilnya sama dengan 6,5. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SFG primitive. Oke. Primitive ini jadi sering disebut juga dengan shortest remaining time for scheduling. Nah, oke, contoh Gantt chart serta perbandingan perhitungan average waiting time-nya. Kita di sini pakai 3 proses ya contohnya. Jadi ada P1, P2 dan P3. Dan coret. Oke. P1 dimulai arrival time-nya dari 0, burst time-nya 6. P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 4. P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 3. Jadi primitif ini kebalikannya non primitif ya. Kalau non primitif tidak bisa diambil, ini nanti primitif bisa diambil. Oke. Sekarang kita coba coret warna ini aja. Oke, jadi P1 kepencet bentar. Nah, oke. P1. Nah, P1 arrival time-nya ini 0 ya. Jadi dimulai dari 0. Nah, berhubung P2 ini kan arrival time-nya dari 2. Nah, arrival time-nya dia dari 2 nih. Nah, jadi P1 saat diproses dia masuk dalam tumpukan antrian ini. Nah, dia masuk dalam tumpukan antrian ini sehingga cuma menjalankan 2 proses saja. Jadi 6 dikurangi 2 jadi sisa 4. Di sini masih ngantri. Sini ada ngantri 4 ya. Nah, P2 sini masuk, dia ngeduluin dengan boost time-nya 4 ya. Ini boost time-nya 4. Terus habis itu habis itu P3 ini dengan burst time 2 dia masuk di sini. Nah, burst time-nya dia ada di sini. Dan otomatis P2 ini waktu ke proses ketiga ini kan berkurang 1, jadi 4 dikurangi 1 jadi 3. Dan P1-nya tetap 4 ya. P1 dalam antrian burst time 4, P2 dalam antrian burst time-nya 3. Nah, oke. Agak kelihatan ya. Nah,
itu. Nah ini kan P3 nya sisa 2 nih, kita ambil yang paling kecil, dia masuk ke dalam 5 ini. Nah jadi kan 5 ini udah habis antriannya, udah diproses, jadi tersisa 2 antrian ini dengan burst time 3 dan burst time 4. Kita ambil burst time yang paling kecil, P2 kan, P2 nih, P2 yang paling kecil dengan burst time 3, berarti 5 tambah 3 jadi 8 kan, hanya 8, jadi tersisa hanya satu antrian saja. Nah satu antrian ini kita selesaikan ke 12 ini, jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12, jadi P1 lanjutkan prosesnya sampai dengan satuan waktu ke 12 ini gitu. Jadi sehingga hasilkan waiting time. Kita hapus waiting time nya ini P1 ini 0 ya, ini kan dimulai dari 0. Nah ditambah 8 dikurangi 2. Kenapa 8? Karena P1 nya dilanjutkan proses ketika P1 nya ini diproses ketika saat ke 8 ini ya, dikurangi 2 karena dia 2 ini masuk ke dalam satu antrian ini saat proses yang kedua gitu. Jadi hasilnya 6. P2 ini diproses ketika satuan waktu kelima dikurangi antriannya kedua ya ini ya. Nah jadi hasilnya 3, dan P3 diproses ketika satuan waktu yang ketiga dikurangi 0 ya, karena dia tidak ada antrian lagi gitu. Jadi totalnya 6 ditambah 3 sama dengan 12. Average waiting time juga masih sama rumusnya, jumlah waiting time dibagi jumlah prosesnya, jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4 satuan waktu gitu. Jadi kalau SFG predictive ini dia bisa ambil alih dengan antrian-antrian yang lain gitu ya. Oke, ntar kita hapus dulu. Oke, selanjutnya implementasi SDF pada kehidupan. Oke, yang pertama ada pemesanan ojek online. Contohnya nih, saat memesan pada aplikasi ojek online, sistem menjadwalkan pemilihan driver dengan jarak yang terdekat. Jadi semisal kalian lagi pesan makanan nih, nah otomatis setelah kalian pesan makanan, nah driver itu akan pick up dengan jarak yang terdekat dari resto tersebut gitu kan. Tujuan ya biar dia waktunya itu kan lebih pendek gitu ya, jadi otomatis lebih cepat dalam memproses untuk ambil makanannya gitu. Nah yang kedua adalah pengantaran logistik. Nah di pengantaran logistik ini biasanya ya, dalam pengantaran barang logistik ini jarak kedatangan terpendek akan diprioritaskan terlebih dahulu guna mempercepat pengiriman. Jadi misal ngirim barang nih dari Surabaya, Sidoarjo sama Jakarta, nah otomatis pihak ekspedisi ini akan mendahului yang Sidoarjo dulu ya, karena ke Jakarta waktu yang ditempuh lama dan lebih cepatnya ke Sidoarjo gini yang ke Jakarta jauh kan. Nah jadi Surabaya ke Sidoarjo dia akan mendahulukan waktu yang tercepat, arrival time-nya datang lebih cepat gitu. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.